wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat, beserta Tuhan Masih. Di sini saya selaku dari calon guru penggerak angkatan 8 akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Pertama-tama kita panjatkan puji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang menjelang sore ini kita bisa berkumpul di sini, bisa berbagi, sharing ya dalam kegiatan aksi nyata saya dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam ada kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarganya dan kepada orang-orang yang telah mengikuti ajarannya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru yang telah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya di siang ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Izinkan saya menyampaikan aksi nyata. Di sini saya bukan berarti untuk menggurui. Di sini saya ingin kita saling berbagi, saling memberikan umpan balik atas kegiatan aksi nyata saya, yaitu budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan materi dari kegiatan aksi nyata saya. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya disiplin positif di sekolah kita. Konsep utama modul budaya positif itu ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, ada segitiga restitusi. Kita mulai dari yang pertama, yaitu paradigma pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ada profil pelajar Pancasila. Di antaranya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu ada mandiri, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Nah, itulah profil pelajar Pancasila. Yang kedua, budaya positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain yang mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan kata ketidaknyamanan. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan cara disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokkan, ancaman maupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, artinya ada nilai universal yang harus dimiliki, yaitu ada nilai intrinsik dan ekstrinsik. Nah, Bapak Ibu, motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari nilai tadi ya. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul dari dalam diri untuk mencapai suatu demi memuaskan diri sendiri dan tanpa dipengaruhi oleh imbalan dari eksternal. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang muncul karena adanya keinginan untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Imbalan atau hadiah ini bisa berupa pujian, penghargaan, uang, atau barang tertentu.
Selain itu, melakukan suatu kegiatan dengan maksud menghindari hukuman juga termasuk dalam motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik itu dari luar, ekstrinsik dari dalam. Nah, contoh dari motivasi intrinsik yaitu berpartisipasi dalam perlombaan karena ingin mengikuti aktivitas perlombaan. Belajar hal baru karena menganggapnya sebagai sesuatu yang menarik. Menghabiskan waktu bersama orang lain karena ingin menikmati waktu kebersamaan dengan orang lain. Nah, di sini ada contoh yang ekstrinsik, itu berpartisipasi dalam perlombaan karena ingin membawa pulang hadiah. Artinya ada berharap ya, berharap berarti. Terus belajar hal baru karena tuntunan pekerjaan. Apa itu sih? Maksudnya itu kita nih kayak apa ya, kayak ada istilah berharap banyak ya, jadinya yang itu ekstrinsik. Terus yang kedua, menghabiskan waktu bersama orang lain karena ingin meningkatkan status sosial, membersihkan kamar agar tidak dimarahi oleh orang tua. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. 1, bertahan hidup. 2, kasih sayang dan rasa diterima ya. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Itu kebutuhan dasar manusia. Yang di 5 itu nanti ada penjelasan. Ya, kita lihat. Nah, bertahan hidup. Bertahan hidup itu ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan fisiologis. Kasih sayang dan rasa diterima. Itu ada rasa diterima, dipedulikan, berbagai kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok psikologis. Penguasaan itu ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Terus kebebasan itu ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kesenangan itu ada bermain, humor, antusiasme, tertawa, ya itu yang termasuk kesenangan. 4, motivasi berperilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan tertentu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Berarti murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik, ini motivasi dari dalam. Konsep disiplin dengan identitas gagal ya Bapak Ibu. Ada hukuman. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Kalau penghargaan tidak efektif, ya ini identitas gagal. Penghargaan itu tidak efektif ya, merusak hubungan, sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak, menghargai dirinya. Nah, hukuman sama penghargaan ini termasuk disiplin dengan identitas gagal, Bapak Ibu. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini ada konsekuensi. Konsekuensi itu adalah penguatan jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan.
restitusi. Nah, murid bertanggung jawab untuk disiplin, fokus pada pemecahan jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol dirinya dipegang, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Artinya di antara 4 tadi, mana yang bagus Bapak Ibu? Mana yang bagus? Apa hukuman? Apa penghargaan? Apa konsekuensi? Atau restitusi? Di antara 4 itu, yang mana yang bagus? Ada yang tahu? Udah sih. Anak-anak kita itu kalau di hukuman kan, hukuman itu sifatnya menyakitkan Pak Ibu. Tidak nyaman, murid takut, memaksa, dan lain-lain. Kalau yang penghargaan tidak efektif itu, merusak hubungan, sifat iri, mematikan kreativitas. Yang mana Pak Ibu? Konsekuensi itu penguatannya jangka pendek. Dia perlu monitoring berkelanjutan dan sebagainya. Kalau restitusi, arti restitusi ya, yang bagus itu restitusi. Murid bertanggung jawab untuk berperilaku, fokus pada pemecahan jangka panjang. Terus murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi yang restitusi. Nah, ini dikasih dari guru ada contoh tindakan. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, Bapak Ibu, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Apa Pak Awam, hukuman ya? Udah sih? Konsekuensi. Bu Bunga, mencatat 100 kali dalam buku kalimat itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ya. Terus lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke ya. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi? Iya, nanti kita lihat. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi? Apa Bu? Tidak? Konsekuensi. Bu Mariani, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, misal ada siswa kita ini, hukuman kan ada siswa itu yang tidak aturannya pakai sepatu hitam, dia pakai sepatu putih, dihukum lagi gitu ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita lihat ya. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Terus murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu konsekuensi. Ya mungkin karena lambatnya itu 10 menit, terus dari awal kalau guru PJOK kan disuruh lari itu maksudnya kan efeknya bagus, pemanasan tuh, jadinya masuk ke konsekuensi. Konsep disiplin, pendekatan restitusi. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan
kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gonses 2004 ya. Ciri-ciri restitusi yaitu bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat kendali diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, mengutamakan dan fokus pada solusi, artinya ada penyelesaian. Perbedaan, ini ada contoh kasus ini. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman itu guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Nah, ini masih ada kalau dulu kan Pak Alan mungkin dulu kalau tidak mengerjakan soal berhukum di bendera, dihukum. Itu termasuk hukuman. Guru marah dan murid menjadi takut. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Terus guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, terus dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, itulah restitusi. Berarti restitusi ada penyelesaian yang sangat bagus ya, Bapak Ibu. Posisi kontrol. Nah, ini posisi kontrol restitusi, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Nah, berarti di sini Bapak Ibu ada di posisi mana kita sebagai guru, atau penghukum, atau pembuat rasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajer. Nah, itu ada 5 posisi kontrol restitusi. Nah, kita lihat dari penjelasan tadi ya, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini ada contoh kasusnya. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, kalau penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Ini dulu saya juga pernah kayak gitu. Jadi kalau tidak memakai atribut sudah langsung dihukum di depan. Terus ada pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, Pak Guru kecewa sama kamu. Nah, itu kalau pendekatan itu kan ada pembuat rasa bersalah seperti itu. Teman, kalau teman itu ayolah yang tertib, buat Bapak Guru bangga. Kali ini tidak kamu salah. Itu kalau sebagai teman. Kalau di pemantau itu kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya, itu pemantau. Kalau di manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Berarti yang bagus mana? Di penghukum, di pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Mana yang bagus? Kalau teman, ayolah yang tertib, buat Pak Guru bangga. Ya. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu?
Gimana Bapak Ibu kita sebagai guru posisi yang bagus gimana? Ada yang tahu nggak sih? Kalau penghukum kayak gitu, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Ya, bagusnya di manajer Bapak Ibu. Kita harus sebagai manajer. Ya. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya. Kalau itu ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang memakai masker, mencuci tangan setiap saat? Nah, Bapak Ibu, itu ada tugas lagi, ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Yakin kelas itu apa ya? Bertanggung jawab atau apa? Ya, apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Contoh keyakinan kelas. Kedua, dilarang mengganggu orang lain. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Maksudnya yang sebelah sini itu peraturan. Nah, kalau di keyakinan kelas itu bagusnya apa? Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Masih kalau keyakinan kelas kan? Harus tanggung, siapa tuh? Tanggung jawab atau apa? Tanggung jawab kan? Nah gitu. Kalau dilarang mengganggu orang lain, apa? Apa? Kita apa mengganggu orang lain? Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba. Berarti kalau dilarang menggunakan narkoba itu keyakinan kelasnya tentang kesehatan. Menggunakan masker, kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Yakin kelasnya apa? Oke, kita lihat ya. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu tanggung jawab keyakinannya. Dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, itu termasuk keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan, benar ya. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, menggunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas koridor, berarti keselamatan atau keamanan. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, Mas Ibu, Bapak Ibu ya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Itu ada yang harus Bapak Ibu ketahui. Ya, waktu diterapkan nantinya ke anak siswa kita, peserta didik kita ya, lebih abstrak dari peraturan. Maksudnya itu yang lebih mudah, anak itu mampu melakukannya ya. Terus dibuat dalam bentuk positif, Bapak Ibu. Disesuaikan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi kalau anak-anak kita, apa contohnya Budis? Anak kita di SLB ya. Semua warga kelas dan sekolah dilibatkan pada saat membuat keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi jangan banyak-banyak. Anak kita ini kan anak berkebutuhan khusus. Jadi dibuat yang sesimpel mungkin agar anak kita itu mampu melakukannya itu. Bisa melakukan keyakinan kelas. Jadi dibuat sesimpel mungkin. Karena kasihan anak kita kalau terlalu banyak keyakinan kelasnya nanti tidak kerjakan. Nah, ini contohnya, contoh langkah-langkah dari kegiatan membuat keyakinan kelas. Itu saya berdiskusi dengan kepala sekolah, berdiskusi dengan bapak ibu guru. Ya, kita saling sharing, saling berbagi, saling umpan balik.
bagaimana membuat keyakinan kelas itu agar cocok untuk anak-anak kita, karena anak kita ini anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak yang kita ini sebagai guru harus lebih mempunyai pemikiran-pemikiran yang tidak timbul dari kita. Kita masih butuh teman-teman kepala sekolah untuk memberi masukan. Nah, kegiatan membuat keyakinan kelas itu ada, ini guru dan siswa membuat keyakinan kelas. Ini berdiskusi dulu kita dengan anak-anak. Terus merumuskan peraturan keyakinannya, dirumuskan. Yaitu anak nempel nanti di kelas. Apa saja yang sudah dibuat keyakinan kelas itu. Nah, ini contohnya. Contoh keyakinan kelas. Ya, bahasanya itu saling membantu, jujur dan dapat dipercaya, peduli, saling menyayangi, sopan dan santun, ibadah tepat waktu, disiplin dan tepat waktu, menghargai guru dan teman, kebersihan sebagian dari iman. Nah, ini kayaknya yang terakhir nih. Ketiga, restitusi, Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Satu, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Ya, ada validasi tindakan yang salah. Semua perilaku yang dilakukan memiliki alasan. Terus menanyakan keyakinan kelas. Kita semua memiliki motivasi internal, motivasi dari dalam. Nah, ketika restitusi tadi ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah. Nah, Bapak Ibu, kalau menstabilkan identitas itu guru berkata berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan. Yang kelima, kamu berhak mendapatkan semua itu. Validasi tindakan yang salah, itu guru berkata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini, padahal kamu bisa melakukan hal buruk lebih dari ini, ya. Kamu patut bangga karena melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, menanyakan keyakinan kelas. Ini guru berkata, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu menanyakan keyakinan kelas. Contohnya. Nah, contoh kasus 1. Ini saya ambil contohnya dari Adik. Contoh kasus 2. Virus. Nah, ini dari kesimpulan nanti kita lihat contoh. Saya ada contohnya. Kita lihat ya. Contoh dari ini. Ini Bapak menyentuh oleh kamu sedang makan pada saat belajar langsung. Iya kan? Nanti dari makan Pak pada saat belajar langsung. Iya. Kenapa? Kemudian teman makan juga karena
lapar gitu ya, terus kemudian cuma makan, makan. Ya. Oke. Apa kamu tahu kamu sekarang sedang dalam masalah? Tahu ya. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk menyalahkan kamu, Bapak di sini untuk mencari penyelesaian masalah. Berpikir bersama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu pasti melakukan itu ada alasannya. Pasti senang rasanya makan karena perut lapar dan melihat murid itulah setelahnya sudah makan. Ya, Bapak bisa melihat kamu tadi merasa senang makan di dalam kelas pada saat pembelajaran, sehingga kamu merasa kenyang. Tetapi kamu tidak ingat bahwa apa yang kamu lakukan itu merugikan orang lain, murid yang lain merasa terganggu ketika melihat kamu sedang makan, sehingga tidak bisa berkonsentrasi saat mengikuti pembelajaran. Nah, pada saat makan tadi itu mengganggu teman yang lain ya? Mengganggu. Ya. Nah, kita kembali ke keyakinan pas kita. Ya. Kesepakatan atas kita. Sekarang mari kita bicarakan tentang kesepakatan atas kita. Apa yang kamu yakini dan apa yang perlu kamu lakukan. Nah, kita itu harus saling apa di dalam kelas? Saling menghormati, saling menghormati, terus saling hidupnya karena sehingga dengan kesepakatan atas kita. Nah, sekarang kita kembali saat kamu makan tadi. Apakah saat kamu makan tadi kamu yakin sudah menghormati diri sendiri dalam lain? Kalau sudah menghormati diri dalam lain, masa kamu makan? Tidak ya, berarti tidak menghormati namanya. Ya, tapi kamu senang. Menurut Bapak ada cara lain untuk membuat kamu senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kamu? Ya, apa yang harus dilakukan sih? Ya, Adil melakukan apa? Nah, sekarang mari kita menggunakan apa yang sudah kita yakini dalam kesepakatan kelas kita. Apakah kamu tahu cara untuk memperbaiki? Dan untuk memperbaiki kesalahan tadi, kesalahan yang dimakan tadi. Tahu. Arti harus apa? Minta maaf. Minta maaf. Sama belajar dengan Pak dan yang ya, ya, baiklah. Bapak terima permintaan maaf kamu. Sekarang kembali ke kelas, untuk pelajaran berikutnya dan lakukan apa yang sudah kamu sampaikan tadi. Terima kasih. Sama-sama. Semoga kamu menjadi orang yang pandai dan mendengarkan orang tua. Amin. Nah, itu tadi contoh dari sekitar institusi. Dalam penerapan disiplin positif, sebenarnya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan pada posisi kontrolnya saat ini. Ya, bagaimana perjalanan dirinya sebagai amo, posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itulah Bapak Ibu hasil dari presentasi nyata saya. Nanti ada testimoni dari Bapak Ibu tentang kegiatan tadi. Nanti mohon dari Bapak Ibu guru salah satunya minta testimoninya. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita akan mencoba belajar membuat keyakinan kelas. Nah, nanti dibuat dua kelompok, nanti Bapak Ibu tulis di kertas ini, nanti Bapak Ibu tulis di kertas origami, nanti ditempel di kertas karton yang sudah saya sediakan. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita praktek. Kita bagi dua kelompok, silakan dicoba. Kita sama-sama belajar, sama-sama membuat keyakinan kelas. Silakan Bapak Ibu, saya persilakan. Dua kelompok ya, silakan dibuat. Perlu diketahui Bapak Ibu,
Dalam pembentukan keyakinan kelas itu yang perlu kita perhatikan lebih abstrak dari peraturan. Terus dibuat dalam bentuk positif, disesuaikan dengan kondisi kelas, ya sesuaikan dengan kondisi kelas kita, sesuaikan dengan kebutuhan anak-anak kita yang di kelas masing-masing karena anak kita ini kan berbeda-beda ya. Nah, silakan disesuaikan. Ya semua warga kelas dan sekolah dilibatkan pada saat membuat berupa pertanyaan yang universal sedikit saja agar mudah diingat oleh anak. Oke, silakan Bu Ibu. Ini Bu Lulu suruh buat satu tulis tempel. Setelah itu nanti sudah selesai kita presentasikan dari kelompok satunya. Kalau menyesuaikan dengan siswa misalnya anak kita yang rungu atau yang berita cari bahasa yang lebih positif, yang lebih mudah diingat, jangan terlalu panjang bahasanya. Banyak-banyak gak apa-apa, nanti kita kan bisa Bapak Ibu praktekkan, bisa diambil mana yang bagus untuk dibuat di keyakinan kelas kita masing-masing. Tapi semakin banyak yang Bapak Ibu buat kan bisa jadi referensi Bapak Ibu sekalian.
Tak apa-apa, banyak-banyak nggak apa-apa. Nanti mengatur referensi bapak ibu di kelas bisa dipakai ini ya. Bagus itu nggak apa. Wah, ini wah, banyak. Iya lah. Yang simpel-simpel lah. Keyakinan. Tempel di mana cara? Sudah ya. Baiklah Bapak Ibu, nanti kita Bapak Ibu satu orang membacakan dari keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu. Ini kita mulai dari kelompok mana? Ini waktu tahu nggak? Tidak. Ini dari Bu Desi. Bapak Alan bisa baca Pak? Bu Desi. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami membuat keyakinan kelas, yang mana tadi sudah sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada CGP Bapak Erianto yang mana telah memberikan kami wawasan, membuka
wawasan kami untuk lebih bagaimana ya, di dalam kelas itu kita akan membuat sebuah keyakinan kelas yang mana akan disepakati bersama oleh siswa, yang dilaksanakan bersama siswa. Jadi guru dan siswa itu akan berkolaborasi. Nah, di sini dari kelompok kami ada pun beberapa keyakinan kelas yang telah kami buat. Yang pertama yaitu bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Nah, yang kedua, tepat waktu dan aktif di kelas. Yang ketiga, saling menghargai dan menjaga kekompakan kelas. Yang keempat, menjaga etika sopan dan santun. Yang kelima yaitu masuk kelas tepat waktu. Yang keenam, peduli sesama. Dan yang ketujuh, saling membantu. Yang mana seperti yang dijelaskan oleh Bapak Erianto tadi, kita akan membuat kesepakatan kelas dengan lebih abstrak dari peraturan dan dibuat dalam bentuk yang positif agar mudah dipahami oleh peserta didik, dan untuk melaksanakannya nanti kita itu akan mendapatkan kemudahan seperti itu. Mungkin itu saja dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari kelompok Bu Desi yang telah menyampaikan beberapa keyakinan kelasnya, yang tadi diantaranya bekerja sama menjaga kebersihan kelas, tepat waktu dan aktif di kelas, saling menghargai dan menjaga kekompakan di kelas, menjaga etika sopan dan santun, masuk kelas tepat waktu, peduli sesama dan saling membantu. Terima kasih Ibu Desi. Baiklah, kita ke kelompok 2 ya. Kelompok 2. Silakan kelompok 2 diwakili oleh Bu Mariani, keyakinan kelas 7 SMP LB. Silakan Bu Mariani, saya persilakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Erianto selaku pemateri, yang mana di dalam kesempatan hari ini saya mewakili kelompok 2, yaitu dalam materi yang disampaikan oleh Bapak Erianto, yaitu kami memahami bahwa dalam kelas itu pun harus memiliki kegiatan kelas. Itu pun harus disepakati oleh guru dan siswa yang ada di kelas. Di sini pun kegiatan kelas yang kami buat, yaitu yang pertama, hadir tepat waktu. Maksudnya di sini adalah hadir tepat waktu. Siswa dan guru itu harus sudah berada di dalam kelas di waktu jam belajar sampai selesainya jam pelajaran. Yang kedua yaitu berpakaian rapi. Ini berarti guru pun harus berpakaian rapi dan siswa berpakaian rapi. Selanjutnya, yaitu selalu berdoa sebelum dan sesudah kegiatan belajar. Maksudnya sebelum melakukan kegiatan belajar, kita terlebih dahulu membaca doa dan membaca doa kembali setelah pelajaran selesai. Selanjutnya yaitu bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Di sini berarti kita mengajarkan siswa atau anak-anak kita yang ada di dalam kelas bagaimana cara menjaga dan membersihkan kelasnya setelah belajar. Yang terakhir, menjaga atau meletakkan barang sesuai dengan tempatnya. Di sini berarti guru, siswa dan guru, maksudnya di sini guru mengajarkan kepada anak, yang pastinya siswa itu membawa tas, membawa buku, jadi tasnya harus diletakkan di atas meja. Itu pun harus diletakkan di atas meja siswa masing-masing, itu maksudnya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Bapak Erianto saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari kelompok 2 yang telah menyampaikan keyakinan kelasnya. Ya, keyakinan kelas yang dibuatnya itu ada hadir tepat waktu, bekerja sama menjaga kebersihan kelas, terus berpakaian rapi,
berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran dimulai, terus menjaga dan meletakkan barang di sesuai tempatnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru hebat, terima kasih banyak. Itulah kegiatan kita pada hari ini yang telah membuat keyakinan kelas. Semoga kita bisa menjalankan fungsi kita sebagai guru dan bisa membuat keyakinan kelas itu dan bisa dijalankan bersama dengan siswa-siswa kita yang ada di kelas. Terima kasih banyak. Apakah kamu tahu kamu sekarang sedang dalam masalah? Mengganggu teman di kelas saat pelajaran. Ya Pak, saya. Kenapa kamu ganggu teman di kelas saat pelajaran? Maaf, saya bosan di kelas. Saya sebenarnya tidak bermaksud. Namun apa? Saya melihat mana ini dari potong-potong. Kalau terlambat, mana terlambat dari? Apakah kamu tahu kamu sekarang sedang dalam masalah? Ya Bu, saya tahu. Baiklah. Nah, di sini ini maksud yang garis itu seri. Baiklah, di sini Ibu bukan untuk menyalahkan kamu. Di sini untuk mencari penyelesaian masalah, berpikir bersama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan situasi ini. Kamu pasti melakukan itu ada rasanya. Pasti senang rasanya kamu bisa meluapkan kesal tadi kan? Ya Bu. Nah, kevalidasinya berarti Ibu bisa melihat kamu tadi merasa, nah ini validasi tindakan yang salah ya. Ibu bisa melihat kamu tadi merasa senang membuang sampah di kelas saat pelajaran sehingga rasa kesalmu dapat berkurang. Tetapi kamu juga merasa, kamu juga harus tahu bahwa apa yang kamu lakukan itu merugikan orang lain. Murid yang lain merasa tidak nyaman ketika melihat kamu sedang membuang sampah sembarangan sehingga tidak bisa berkonsentrasi mengikuti pembelajaran di kelas. Ya Bu, terus balik lagi ke keyakinan kelasnya kan? Nah, sudah kasih ke keyakinan kelas. Dibaliknya dari keyakinan kelas tadi. Sekarang mari kita bicarakan tentang kesepakatan kelas kita. Nah, tadi kan di situ sudah menjaga kebersihan. Udah oke lah ini, kita coba. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, kegiatan yang kedua kita akan membuat sebuah contoh kasus yaitu dengan penyelesaian segitiga restitusi. Yang perlu Bapak Ibu ketahui dalam segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas, yaitu ada contohnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua di situ ada validasi tindakan yang salah, berarti dalam artian semua perilaku yang dilakukan memiliki alasan. Yang ketiga ada menanyakan keyakinan kelas, kita semua memiliki motivasi internal. Nah, artinya nanti Bapak Ibu mempraktekkan apa yang sudah dibuat tadi, mempraktekkan kasusnya boleh bebas. Yang penting kita sudah belajar melakukan sebuah proses penyelesaian kasus dengan segitiga restitusi. Baiklah, dalam kasus ini kita mulai dari kelompok UTC lagi yang akan mencoba melakukan proses kegiatan dengan kasus penyelesaian melalui segitiga restitusi. Silakan kepada Bu Desi dan Bu Mia ya, Bu Mia yang nanti akan saling mencoba sama-sama belajar melakukan penyelesaian kasus dengan segitiga restitusi. Silakan Bapak Ibu. Baik, langsung saja. Saya akan berperan memainkan peran bagaimana guru dan siswa melaksanakan segitiga restitusi. Nah, di sini Mia, bagaimana ya Mia
Tidak, ini tadi kasus tentang apa dulu kasusnya? Mengganggu teman di Kasusnya yaitu mengganggu teman di kelas jam di pelajaran. kelas saat sedang belajar. Nah, silakan dibaca saja nggak apa-apa. Kasusnya seperti apa yang sudah dibuat. Ya. Jadi dimulai dari Ibu Desi dulu kan, menanyakan ke Ibu Mia. Ya, silakan, gitu aja. Mia, tahu tujuan Mia Ibu panggil ke sini? Tidak tahu, Bu. Di sini Bu Desi ingin menanyakan kenapa tadi Mia mengganggu teman di kelas saat jam pelajaran. Oh iya Bu, maaf sebelumnya saya tidak bermaksud untuk mengganggu, tapi karena saya sudah menyelesaikan tugas. Oh begitu. Apa kamu tahu dengan apa yang kamu perbuat? Iya Bu. Baik, Ibu di sini bukan untuk menyalahkan Mia. Namun di sini kita akan menyelesaikan masalah bagaimana berpikir bersama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi. Kamu melakukan itu pasti ada alasannya. Senang rasanya jika bermain bersama teman-teman kan? Karena itu dalam proses pembelajaran, jadi Mia itu dalam artian melakukan kesalahan. Nah, sekarang mari kita bicarakan bahwa kita sudah bersama membuat kesepakatan kelas. Mia masih ingat apa kesepakatan kelas yang telah kita buat? Masih Bu. Coba sebutkan. Pertama itu tepat waktu dan aktif di kelas. Yang kedua, saling menghargai dan menjaga kekompakan kelas. Ketiga, menjaga etika, sopan dan santun. Keempat, bekerja sama, menjaga kebersihan kelas. Kelima, peduli sesama dan saling membantu. Nah, dari beberapa poin tadi, Mia tahu apa yang telah Mia lakukan di kelas tadi? Kesalahan yang Mia buat? Nah, Mia kan sudah tahu bahwasanya kita harus saling menghargai dan menjaga kekompakan kelas. Jadi dalam proses pembelajaran artinya apa? Mia harus menjaga dan saling menghargai. Nah, di sini rupanya kamu masih ingat dan dalam kesepakatan kelas kita kembali lagi dengan apa yang kamu perbuat tadi. Apakah saat kamu mengganggu teman di kelas tadi kamu sudah yakin saling menghargai dirimu dan orang lain? Tidak. Ya, baik. Tapi kelihatannya kamu senang melakukan perbuatan tersebut. Menurut Ibu, ada cara lain untuk membuat kamu senang tanpa merugikan orang lain. Nah, di sini yaitu sekarang kita mari mengindahkan apa yang sudah kita yakini dalam kesepakatan kelas. Mia mau meminta maaf kepada teman-teman yang sudah diganggu. Iya Bu, saya akan meminta maaf terutama kepada Ibu dan teman-teman, dan juga akan mencoba untuk tidak mengulangi perbuatan saya lagi. Ya, nanti ketika ke kelas Mia mau meminta maaf pada temannya tadi yang telah diganggu. Iya Bu. Mau tidak mengulanginya lagi? Iya Bu. Ya, baik. Terima kasih. Semoga kelak kamu menjadi anak yang pandai dan membanggakan kedua orang tua ya Mia. Terima kasih Bu. Sama. Baiklah, Bapak Ibu, itu tadi skenario yang telah dilakukan Bu Desi sama Ibu Emi ya, sangat luar biasa, sangat bagus. Semoga nantinya kita bisa menerapkan ini kepada kasus-kasus yang terjadi pada murid kita nantinya. Terima kasih banyak kepada Ibu Desi dan Bu Emi, silakan duduk kembali. Selanjutnya akan ada skenario kasus yang satunya lagi yang akan diperankan oleh Ibu Eni dan Ibu Mariani. Ibu Eni sebagai guru, sedangkan Ibu Mariani yang berperan sebagai siswa. Silakan Ibu Eni dan Ibu Mariani, silakan dipraktekkan contohnya dalam penyelesaian kasusnya. Baiklah, terima kasih kepada Pak Ito. Untuk sekarang langsung saja untuk mempraktekkan
dari apa yang menjadi teori tentang segitiga res, res, Restitusi. restitusi. Di sini saya sebagai guru dan Ibu Mariani sebagai siswanya. Rahmi, tadi Ibu melihat kamu membuang sampah kertas saat pembelajaran sedang berlangsung. Iya Pak, maaf saya kesal karena saya sedang menulis tiba-tiba tinta pena saya meluber Bu. Apakah ada yang lain? Ya sebenarnya saya tidak bermaksud membuang sampah sembarangan, tapi apa? Ibu saya kesal. Saya kesal Bu, baru kemarin beli pena kok tiba-tiba sudah belajar aja penanya Bu. Apakah kamu tahu kamu sekarang sedang ada dalam masalah? Ya Bu, saya tahu Bu. Baiklah, Ibu di sini bukan untuk menyalahkan kamu. Di sini untuk mencari penyelesaian masalah. Berpikir bersama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu pasti melakukan itu ada alasannya. Pasti senang rasanya kamu bisa meluapkan rasa kesamu. Ya Bu, saya sangat senang Bu. Setelah saya sudah meluapkan apa yang ada dalam hati saya Bu. Ya, Ibu rasa bisa lihat kamu tadi merasa senang membuang sampah di dalam kelas saat pembelajaran. Sehingga rasa kesalmu dapat berkurang. Tetapi kamu juga harus tahu bahwa apa yang kamu lakukan merugikan orang lain. Murid yang lain merasa tidak nyaman ketika melihat kamu sedang membuang sampah sembarangan. Sehingga tidak bisa konsentrasi saat mengikuti pembelajaran di kelas. Iya Bu, saya tahu apa yang saya lakukan itu salah Bu. Baiklah, sekarang mari kita bicarakan tentang kesepakatan kelas kita. Apa yang kamu yakini dan mana yang belum kamu lakukan? Kita harus yang pertama Bu, kita harus menjaga kebersihan kelas secara bersama-sama, Iya. sama teman. Bu ya, menjaga dan pokoknya kami harus ini Bu, menjaga, ya, intinya kami harus menjaga kebersihan kelas agar di setiap kegiatan belajar mengajar kami merasa nyaman. Betul sekali Rahmi. Rupanya kamu belum melakukan kesepakatan kelas kita. Nah, sekarang kita kembali saat kamu membuang kertas tadi. Apakah saat kamu membuang kertas tadi, kamu yakin sudah membuat orang lain nyaman? Tidak Bu. Tapi kamu senang. Menurut Ibu, ada cara lain untuk membuat kamu senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kamu? Ya, benar Bu. Nah, sekarang mari kita mengindahkan apa yang sudah kita yakini dalam kesepakatan kelas kita. Apakah kamu tahu cara untuk memperbaikinya? Ya Bu, saya tahu Bu. Jadi saya mohon maaf kepada Ibu dan teman-teman lain karena saya sudah melanggar atau melaksanakan kesalahan saya terhadap kegiatan kelas yang kami buat. Maka dari situ Bu, saya mohon maaf kepada Ibu dengan sepenuh hati agar saya tidak lagi melanggar kegiatan kelas yang telah kami buat sendiri Bu. Baiklah, Ibu terima permintaan maaf kamu. Sekarang kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran berikutnya dan lakukanlah apa yang sudah kamu sampaikan. Bu, terima kasih Bu sudah memberikan maaf kepada saya. Sama-sama Rahmi, semoga kelak kamu menjadi anak yang pandai dan membanggakan kedua orang tua. Amin, terima kasih Bu. Oke, itu ada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan skenario kasus segitiga restitusi. Terima kasih kepada Ibu Eni dan Ibu Mariani, terima kasih banyak. Baiklah, mungkin sudah cukup pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru sekalian. Terima kasih banyak. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ya, baiklah anak-anak, pada pertemuan pada pagi hari ini kita akan
mencoba belajar untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Ya, tahu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu nanti kita buat berdasarkan kemauan anak-anak sekalian. Jadi nanti Pak Irus maunya apa, nanti kita tempel di situ. Misalkan Pak Irus mau pergi, istilahnya berangkat ke sekolah tepat waktu. Nah, berarti Pak Irus harus datang tepat waktu. Gitu. Nah, itulah nanti yang kita akan buat keyakinan kelasnya. Jadi nanti kita buat, kita diskusikan, nanti kita tempel di situ untuk dibuat dan dilaksanakan. Oke? Paham? Ngerti? Ngerti? Oke, ya. Oke, nanti Bapak akan jelaskan tentang keyakinan kelas itu, ya. Adik, paham ya? Paham? Nah, oke, nanti akan Bapak jelaskan. Nah, ini pengertian yang nanti kita akan buat, yaitu keyakinan kelas. Nanti Bapak akan jelaskan satu persatu, ya. Nah, oke, keyakinan kelas. Keyakinan kelas, ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya. Keyakinan kelas dibuat untuk memperoleh kedisiplinan. Tahu disiplin, Adik? Nah, kedisiplinan, ya. Keyakinan kelas yang dibuat bersama, nah, dibuat bareng-bareng. Ya, dibuat bareng-bareng. Oke. Dapat membentuk budaya positif dan karakter yang kuat melalui pembiasaan-pembiasaan dan perilaku positif warga sekolah. Ya. Setiap tindakan atau perilaku yang dilakukan dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Masih positif itu yang baik. Nah, positif itu baik, ya. Perilaku warga kelas tersebut kemudian menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk budaya positif. Nanti yang kita buat ini, ya, nanti kita tulis, kita tempel, nanti dilakukan oleh anak-anak sekalian, ya. Dilakukan, kalau sudah buat, dilakukan, berarti kan sudah diyakinkan dengan anak-anak sekalian nanti, ya. Terus apa lagi? Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati. Nah, dibuat, ya, disepakati bersama, ya. Keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara warga kelas. Nah, berarti dibuat bareng-bareng, disepakati. Nanti misal si Airus misalnya mau buat ini apa, datang tepat waktu. Nah, tulis nanti buat. Nanti banyak, terserah, ya. Terserah apa yang mau dibuat, nanti kita tempel, kita sepakati, dan nanti dilakukan oleh anak-anak sekalian. Bapak juga mengikuti nanti, ya. Oke. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, ini bentuk ininya apa namanya? Kalimatnya itu yang simple, yang Ade mengerti, yang Ade yakini bisa lakukan itu. Tidak usah panjang-panjang, ya. Ya, lebih abstrak dari peraturan, dibuat dalam bentuk positif sesuai kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Ya, semua warga kelas dan sekolah dilibatkan pada saat membuat keyakinan kelas. Nah, kan? Dibuat bareng-bareng. Ngerti? Dibuat sama-sama, ya, sama-sama buat. Oke, ya. Berupa pertanyaan universal. Sedikit saja agar mudah diingat. Dikit tapi ingat. Ya, dikit tapi ingat. Ngerti? Dikit tapi ingat. Ya, tahu. Nah, oke. Nah, ini contoh, ya, membuat keyakinan kelas. Ada saling membantu. Ada jujur dapat dipercaya. Peduli. Saling menyayangi, sopan dan santun, ibadah tepat waktu. Nah,
ibadah, sholat, jam. Nah, ya, sholat, jam. Ingat itu ya. Disiplin tepat waktu. Nah, dari rumah pergi ke sini jam. Tuh, ya sini sudah. Mau berangkat jam berapa? Itu ini. Nah, itu bagus. Namanya disiplin waktu. Ya, menghargai guru dan teman. Nah, ini tadi contohnya. Apa menghargai guru dan teman tadi? Adek? Hah? Tadi adek main apa? HP. Main HP. Kalau gurunya lagi menjelaskan kan harus menghargai. Kalau ada main HP, gurunya menjelaskan, menghargai enggak? Enggak. Nah, menghargai enggak, Dek? Menghargai tidak? Tidak. Pintar ya. Itu maksud saya. Kebersihan sebagian dari iman. Nah, contohnya, kalau membuang sampah itu pada tempat sampah. Nah, itu kan menjaga kebersihan. Kebersihan itu sebagian dari iman. Nanti Bapak jelaskan lagi. Dokumentasinya. Ini untuk menjelaskan anak-anak biar tahu ya, karena yang Ayu ini kan dengar. Si itu dengar ya. Nah, ini dengar ya. Peduli. Menjingok Bapak Ibu nyapu apa ini jingok kawan-kawan nyapu, nyapu. Jangan jingok lagi. Kawan jingok dia nyapu. Tuh. Jangan dia nyapu. Ini wae, enggak boleh. Namun Ayu nyapu, nyapu. Kawan. Nah, oke. Saling membantu. Nah, kan ada adik yang gini melihat bantu dulu. Ya. Sopan santun ini contohnya. Kalau ada Pak Ito di sini, ya, contoh di sini. Nah, Pak Ito di sini. Ada dari situ misal. Nah, coba Ade kalau ketemu Pak Ito gimana coba? Terus? Nah, ini namanya sopan santun. Nah, kalau tidak sopan gimana? Kalau tidak sopan? Ya, terserah deh. Tahu kan? Coba. Iya, coba. Terus. Nah, ini salah. Itu salah. Salah. Ya, salah. Itu salah. Nah, salah itu. Ya, salah. Ya, oke. Terus saling menyayangi. Saling menyayangi itu ya sama teman. Contoh ini, adik sama Bayu sini. Ya boleh. Ya. Saling menyayangi ini. Nah, misal ini kan kawan. Ya, kawan biasa, misal foto karena ini namanya saling menyayangi. Oke? Iya. Ini ngerti. Ngerti tak? Ngerti? Tahu. Ya. Nanti kita lihat. Nah, sini. Dulu. Maju. Ya. Ini apa ya? Apa? Ya. Kan pakai sholat. Ini sedang sholat. Ya, sholat. Tapi lihat jam. Nah, ini ibadah tepat. Nah, waktu sholat lihat jam. Ya, sholat kita jam berapa? Jam 12 lewat. Biasa lewat 10 menit 15 menit ya. Nah, berarti jam 12.15. Kita sholat siang, berarti jam 12.15. Sholat pakai jam.
Jangan ini. Sudah sini 12.30. Salah. Kawan, bareng-bareng. Iya. Pergi, sholat di sana. Kan jam 12.15. Pergi, sama-sama. Pergi, sholat. Kalau ini Salah. pergi, jam 12.30. Kan balik. Nah, Salah. salah inilah. Nah, ini. Nah, ini tepat waktu. Ya, jam. Pergi. Ya. Oke? Ngerti? Astaga, itulah. Ya. Ini disiplin kan tepat waktu. Nah, ini tadi disiplin tepat waktu. Dari rumah pergi ke sekolah. Ya, jam berapa? Setuju. Lewat. Jam 7.00. Bagus. Ya, bagus. Jam 6.30. Bagus. Ya. Ya. Ini bagus. Masih pagi. Ya. Itu bagus. Jadi dari rumah sudah mandi, kan? Pakai baju, makan, pergi. Waktu. Berangkat jam berapa tadi? Kalau berangkat jam 8.00. Sekolah maksudnya berapa sekarang? Jam 7.30. Nah, jam 7.30 masuk. Ini kau berangkat jam berapa? 8. Nah, salah itu. Ya. Ingat, belajar. Ingat. Jam 7 ini. Ya. Ini bagus. Mantap. Nah, 2. Menghargai guru. Nah, itu tadi menghargai yang tadi kan? Tahu menghargai? Apa lagi jelaskan di sini? Ambil main HP. Menghargai enggak? Nah. Tidak. Nah, contoh. Oh, main HP. Cai-cai. Tidak apa-apa. Nah, apalagi ngoceh. Nah, lagi jelaskan kayak gini. Nah, cuma main HP. Nah, tidak boleh. Tidak boleh. Nah, kalau bapak lagi ngomong, tidak boleh main HP. Ya, nah itu salah. Salah. Tidak boleh. Jadi, kalau bapak ibu lagi ngomong kayak ini, ya, kamu lihat. Nah, bagus. Bapak di sini lagi ngobrol situ men. Nah, marahnya itu ya. Tidak boleh itu. Hah? Ingat, kalau bapak ibu nih, bapak ibu lagi ngomong gitu. Kau dengar ke? Jangan di belakang sana. Tidak boleh itu. Kalau marah, menghargai teman. Tadi ini contoh menghargai teman. Ya? Ya. Kalau temannya minta maaf harus dimaafi. Nah, dimaafi. Itu. Tadi kamu kalau tidak boleh saling. Ini tidak boleh. Tidak cek ini salah. Nah, jadi kan? Nah, misal. Nah, ini. Misal kamu bodoh. Nah, itu baik. Ya, paham? Oke. Tek. Ya. Nah, kebersihan sebagian dari iman. Nyapu, pel, buang sampah ini nampaknya. Tuh contohnya. Ngerti? Ya. Kalau sudah bersih, sholat bagus. Kalau ini kotor lah, tidak boleh sholat, tidak boleh. Sudah bersih semua, sudah bagus. Wah, tuh kalian latih iman. Ini hati, ya, jangan manggut deh. Oke, terima kasih. Ya, itulah tadi penjelasan dari Bapak tentang keyakinan kelas ya, yakin di sini.
sini ya, yakin, pikirkan, laksanakan. Oh, ngerti? Nah, oke ya. Itu tadi contoh-contoh keyakinan kelas ya. Nanti boleh dibuat. Nanti kita buat keyakinan kelas. Nah, buat kita tempel di sini. Oke? Ya? Ngerti? Oke, baiklah. Kita akan praktek membuat keyakinan kelas, nanti kita tempel di sini. Ya? Oke? Mana lakukan kita dulu? Apa? Tulis. Oke, sekarang yang sudah dibuat akan ditempel di sini. Ya. Apa yang dibuat? Ya, nanti ditempel di sini. Di sini, berarti kalau sudah ditempel harus dilaksanakan. Ya. Oke, sekarang dari Ade maju. Silakan. Ada apa Ade yang dibuat? Yang jenggot Apa? Yang mana Ade? yang jenggot Jenggot. Saling yang nomor 3 saling memang menyayangi. Nah, coba baca dulu. Apa? Sama-sama. Itu apa ini? SA Ini S ini A ini L E I N G berarti saling saling ini M Hah? Hah? N G A G Y A A N N G I berarti saling menyayangi. Oke, tempel. Silakan. Nah, pennya belum ya? Nah, sini. Mana yang belum? Ini salah. Tempelkan di sini. Nah, berarti adik harus ini tuh saling menyayangi ya dengan adik kelasnya, dengan kelas tuh di kelas. Oke, sekarang Pak Yus, maju. Pak Yus sampai di mana Pak Yus? yang nomor 2 Nomor 2 apa? Saling membantu. Oke. Sini, saya lempar. Lah, Mari, cepat. Nah, saling membantu. itu sama S A Hah? S ya S A. Oke, saling menyayangi. Oke, ya, tos. Ayo. Mana? Tahu. Ah, gitu. Ya. Ayo. Ya siapa? Sini, tempel semua. Cepat. apa itu Udah sini. Cepat maju dulu. Panggil Indonesia Yang mana? Hah? Lihat. Aduh, Tiko wae. Tiko. Ini nah ini. Tiko. Oh, Siko. Banyaknya. Tangan tiga, sepitolan Siko. Siko. Ini mana? Ini. Siko. Wih. Siko. Aku. Oh, ibadah.
tepat ya waktu. Nah, oke. Sholat tepat waktunya jam. Nah, tempel. Mana yang tadi? Di situ lah. Oh, saya buka. Nah, hei, mungkin loh. Ini. Nggak usah. Langsung tempel. Tempel. Tempel sini. Balik, nah. Ini nah. Nah, apa yang jadi kan? Situ ya. Ya. Lihat. Nah. Ya, oke. Peduli. Oke, sip ya. Iya. Oke, ya. Terima kasih. Nah, sekalian, baiklah, cukup sampai di sini. Itu yang kita buat, keyakinan kelas yang kita buat, ya. Nanti akan dipraktekkan untuk kedepannya, ya. Oke, ya. Kelas ya buat. Sudah ini, jalani. Ya, ingat itu. Summer is ended, the leaves are turning brown.